Shalom, saudari-saudara umat kasih Tuhan, para peziarah pengharapan yang berbahagia. Hari ini 18 November 2025, remas kita berdasarkan Injil Lukas bab 19 ayat 1-10. Temanya dikenal, dipanggil, dan diubah oleh kasih Tuhan. Dalam perikopa ini, kita akan mendengarkan kisah pertobatan Sakius. Sebuah teks indah tentang belas kasih, penerimaan, dan perubahan hidup. Sakius adalah kepala pemungut cukai yang kaya. Berpengaruh, tetapi dia tidak bahagia. Karena pekerjaannya membuat dia dibenci masyarakat karena korupsi dan penipuan. Dia mempunyai kerinduan untuk melihat siapakah Yesus itu. Tetapi tubuhnya kecil dan ia tidak dihargai orang. Dia mempunyai handicap secara pribadi karena badannya pendek, tetapi juga karena setiap kali dia ingin melihat Yesus selalu ditutupi oleh orang-orang yang lebih tinggi. Sekali lagi ia ingin melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi tubuhnya kecil dan ia tidak dihargai orang. Setiap kali dia berlari sudah didahului oleh orang-orang yang lebih tinggi. Dia kreatif. Maka ia memanjat pohon ara. Dan ketika Yesus tiba, mungkin Yesus sudah mendengar orang menyebut, oh Sakius gila, Sakius nama toh. Ia berhenti, memandang ke atas dan berkata, Sakius segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Pertemuan itulah yang mengubah seluruh hidup Sakius. Kerinduannya dan keinginannya, apa yang tidak pernah dipikirkan ternyata itu dihadiahkan Tuhan kepadanya. Bukankah dia hanya ingin melihat Yesus? Tetapi Yesus memberikan lebih daripada yang ia inginkan. Kerinduan kecil yang Tuhan sambut dengan besar. Sakius hanya ingin melihat Yesus dari jauh. Namun Tuhan memberi lebih, yaitu perjumpaan pribadi. Kadang kita hanya punya kerinduan kecil, sekadar ingin kembali berdoa, ingin mulai berubah, ingin mengenal Tuhan sedikit lebih baik. Dan Tuhan bisa memakai kerinduan kecil itu menjadi pintu rahmat yang besar. Tuhan melihat yang tidak dilihat dunia. Orang hanya melihat masa lalu Sakius, dosa, reputasi buruk, dan kekurangannya. Tetapi Yesus melihat hatinya yang haus dan rindu akan keselamatan. Tuhan melihat lebih dalam dari label, reputasi, dan kegagalan kita. Dia tidak melihat casing dosa. Ia melihat potensi untuk bertobat, bukan hanya kesalahan masa lalu. Kata-kata Tuhan, Sakius turunlah. Saya dan Anda bisa menyimpulkan Tuhan berinisiatif. Tuhan menyapa. Panggilan untuk kembali kepada kenyataan. Yesus bahkan memanggil nama Sakius dan menyuruhnya turun. Sebelumnya ia berada di atas pohon, tempat aman untuk melihat tanpa terlibat. Tindakannya dimasalahkan oleh banyak orang dewasa kok memanjat pohon, penean pohon. Tuhan memanggil kita untuk turun dari tempat aman. Dari sikap menonton, bukan ikut. Dari pelarian. Dari dosa yang membuat kita bersembunyi. Dan ketakutan untuk berubah. Pertobatan dimulai ketika kita turun. Dengan rendah hati. Dan membiarkan Tuhan masuk ke rumah hati kita. Tuhan ingin datang ke rumah kita seperti apa adanya. Yesus berkata, ia harus menumpang di rumah Sakius.
bukan rumah yang sudah rapi dan suci. Coba kalau ada umat mendengar Romo Anton mau kunjungan, wah akan bingung tuh mending ngresi omah. Ya, enggak usah begitu. Maka kalau saya kunjungan juga enggak pernah ngomong-ngomong, Tuhan tidak menunggu kita sempurna untuk mengunjungi kita. Ia masuk ke hati yang kotor agar dapat membersihkannya dari dalam. Dan confess dari ABC itu, pertobatan sejati ternyata melahirkan tindakan nyata. Sakyus tidak hanya mengakui dosanya, Sakyus tidak hanya menyesal, ia memberi setengah hartanya kepada orang miskin, mengembalikan 4 kali lipat kepada yang dirugikan. Jadi pertobatan bukan hanya perasaan, tetapi transformasi hidup. Sering kita itu tobat-tobat, soto babat. Tobat-tobat yang seperti tomat. Tobat, barkui kumat. Kasih Tuhan yang diterima dengan tulus akan selalu menghasilkan perubahan yang konkret. Dan apa yang dikatakan Tuhan? Hari ini keselamatan datang kepada rumah ini. Yesus menyatakan bahwa Sakyus adalah anak Abraham. Status baru, identitas baru. Maka setiap pertobatan sejati yang adalah uluran tangan kasih Allah selalu membawa keselamatan, pemulihan, dan identitas baru di hadapan Tuhan. Dari renungan ini kita bisa tahu bahwa saya dan Anda dikenal, dipanggil seperti halnya Sakyus dan diubah oleh kasih Tuhan. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yusuf. Mari berdoa. Tuhan Yesus, pandanglah aku seperti Engkau memandang Sakyus. Datanglah ke rumah hatiku yang tidak sempurna ini, dan ubah aku dengan kasih-Mu. Bantu aku untuk bertobat, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan hidup yang baru. Nama-Mu dipermuliakan, sehingga aku dapat sehat dan kuat. Tidak hanya mata jasmani yang melihat, tetapi mata rohani yang menangkap kehadiran-Mu, yang mengubah oleh kasih-Mu dalam hidupku. Sehingga aku yang sehat dan kuat ini akan terus boleh menjadikan berkat dan pertobatan menjadi satu kenyataan yang membahagiakan banyak orang. Dimuliakanlah Engkau, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Salam STMJ, Sabda Tuhan menyegarkan jiwa. Shalom.